Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير بريته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus melimpahkan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia-Nya. Dan kehadiran kita di masjid yang agung ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu menunaikan sholat maghrib, adalah sebuah nikmat yang besar, adalah anugerah yang agung. Demikian pula keberadaan kita duduk di majelis ini, saling ingat mengingatkan akan ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga adalah anugerah dan nikmat yang sangat besar. Dan anugerah ini diingatkan dalam banyak hadits oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut dengan nama hadits qudsi. Allah berfirman, "Man adali waliyan, faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه." Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal yang lebih aku cintai daripada dia menunaikan kewajibannya. Jadi menunaikan kewajiban ini adalah hal yang paling dicintai oleh Allah. Dan terus menerus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah nawafil, hingga aku mencintainya. Jadi memperbanyak ibadah sunnah adalah hal yang dengannya mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Maka ini adalah anugerah dan nikmat yang kita syukuri, menunaikan kewajiban, memperbanyak hal-hal yang dengannya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat.
Dan Allah akan menyebut siapa yang hadir di majelis itu, di depan para malaikatnya dibanggakan. Iya, kita berada di majelis-majelis ilmu. Dan ini di riwayat yang lain disebut sebagai taman-taman sorga. Majelis orang yang hadir di dalamnya tidak ada ruginya sama sekali. Dan kita di waktu yang mulia antara maghrib hingga isya, dan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, orang yang menunggu antara sebuah solat ke solat berikutnya itu dianggap seperti orang yang sedang solat. Iya. Dan ini adalah anugerah-anugerah yang indah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Karena itu saya berterima kasih kepada pihak masjid yang mulia atas kesempatan yang diberikan, juga kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini. Maka di kesempatan ini saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran. Kita merenungi sebuah surah dari Al-Quranul Karim. Dan kita baru saja meninggalkan Ramadan, maka saya memilih sebuah surah yang kita semua insyaallah menghafalnya. Dan surah ini punya kandungan-kandungan pelajaran, mutiara-mutiara yang agung, terkait sekali dengan keberadaan kita telah menyelesaikan ibadah Ramadan. Surah yang saya maksud adalah surah Asy-Syarh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, membuat jiwamu lapang dan bersinar. Dan bukankah kami telah menggugurkan dosamu, dosa yang membuat punggungmu berat. Dan kami telah meninggikan penyebutanmu. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sebuah ibadah, tegakkanlah ibadah yang lainnya. Dan hendaknya engkau selalu mengharap kepada Rabb-Mu. Ini ayat-ayat yang agung, perlu kita renungi, perlu kita perhatikan dengan seksama. Pada setiap ayatnya sebenarnya perlu ceramah khusus untuk menguraikan kandungan dan maknanya. Hanya saja kita di kesempatan ini meringkas hal-hal yang penting, bekal-bekal yang insyaallah ta'ala indah dan bermanfaat untuk kita semua di hari-hari yang mulia ini, hari-hari kita telah menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan. Di awal ayat Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Allah ingatkan kepada Nabi-Nya sebuah anugerah yang agung, yaitu Allah lapangkan hati beliau, Allah lapangkan dada beliau. Dan ini anugerah yang sangat besar, anugerah yang sangat besar. Diingatkan kepada Nabi-Nya untuk mengingkap nikmat yang besar ini. Iya, karena besarnya anugerah ini, Nabi Musa alaihi salam awal kali beliau diutus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, maka permintaan beliau yang paling pertama adalah memohon supaya dadanya dilapangkan. Iya, permohonan Nabi Musa disebutkan di dalam Al-Quran di surah Taha. Allah berfirman kepadanya, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu kepada Fir'aun, dakwai dia, sungguhnya dia telah melampaui batas.
Maka Nabi Musa bermohon. Awal permohonannya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah perkaraku. Perhatikan bagaimana beliau memohon. Awal permohonan sebagai seorang Rasul supaya dilapangkan dadanya. Karena ini adalah nikmat yang agung, anugerah yang sangat besar. Kapan seorang hamba memperoleh kelapangan hati, keluasan dada, maka itu adalah sumber kebahagiaannya di dalam hidup. Iya. Alhamdulillah agama kita, agama Islam, di dalam lembaran-lembaran tuntunannya dan di dalam materi-materi pengajarannya terdapat hal-hal yang dengannya seorang itu menjadi lapang dadanya, menjadi bersinar kehidupannya. Dan banyak sebab yang menyebabkan hati itu menjadi lapang, menjadi bersinar, diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadits-hadits Rasulullah SAW. Tidak ada masalah saya globalkan beberapa hal. Di antaranya adalah seorang mendalami keislaman dengan makna yang benar dan memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya. Iya. Allah firman dalam Al-Quran, "Afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih." Bukankah orang yang Allah lapangkan dadanya di atas keislaman, maka dia berada di atas cahaya dari Rabb-Nya. Jadi kelapangan hati seorang hamba menerima keislamannya, berada di atas keimanan, ini adalah hal yang menyebabkan ia memperoleh kelapangan dada. Iya. Nah, itu di dalam ayat yang lain Allah firman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapat hidayah, Allah akan lapangkan dadanya menerima keislaman. Kapan hatinya tunduk, ridha dengan keislaman, dia tidak cari selain daripada keislaman, maka ini adalah hal yang menyebabkan hatinya menjadi hati yang lapang. Iya. Dan di sini perlu saya ingatkan, banyak orang yang sempit memahami ayat di surah Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, tidak diterima darinya. Tidak diterima darinya. Dan dia di akhirat kelak tergolong kepada orang yang merugi. Kadang ada yang sempit memahami ayat, dianggap bahwa ini adalah ayat perbandingan antara umat Islam dan selain umat Islam. Jadi siapa yang mencari agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, maka tidak diterima darinya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang yang merugi. Ya, makna ini betul. Itu diantara makna ayat. Tapi ayat ini tidak seluruhnya bermakna seperti itu. Cakupannya lebih luas. Cakupannya lebih luas. Karena mana ayat siapa yang mencari selain daripada syariat Islam, ini mencakup seluruh makna keislaman. Apakah mencari agama selain daripada agama Islam, atau mencari tuntunan selain dari tuntunan Islam, atau mencari kehidupan selain daripada kehidupan yang diajarkan dalam Islam. Karena itu satu tuntunan Nabi. Kalau seorang mencari selain dari tuntunan Nabi, iya, dia sebagai umat Islam, dia adalah seorang Muslim, tapi dia mencari pedoman bukan dari pedoman Nabi, maka ini juga tercakup di dalam ayat. Termasuk orang yang tidak diterima darinya, dan dia kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Iya. Karena itu keislaman adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Keislaman adalah berserah diri kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, terikat ketaatan kepada Allah, dan berlepas diri dari segala makna kesyirikan. Ini adalah pokok dari keislaman. Sepanjang ibadahnya murni hanya untuk Allah,
tidak pernah ia berbuat kesyirikan, maka ini artinya dia berpegang dengan keislaman itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sungguhnya salatku, sembelihanku, di tafsiran kebanyakan ulama, nusuki diartikan sembelihanku, dan boleh juga diartikan ibadahku. Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syirikat baginya. Demikian saya diperintah, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Iya, di pokok dari keislaman, dan di dalam lembaran-lembaran keislaman ini banyak makna-makna keindahan hidup. Andai kata diterapkan oleh setiap muslim dan muslimah, dia tidak akan pernah merasakan suatu kesedihan apapun di dalam hidupnya. Iya. Karena itu Allah menjamin, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang beriman, maka kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keislaman yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang melapangkan dada, menenteramkan jiwa. Iya. Belum lagi kita bahas sudut-sudut dalam keislaman itu. Dari mana kemurnian ibadah, kemurnian tawakal kepada Allah, rasa takut hanya kepada Allah, dia mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dibahas bagaimana kesungguhan ketergantungan hati kepadanya, memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan darinya. Mana menyembelih hanya untuk Allah, bernadar hanya kepada Allah, dan selainnya dari bentuk-bentuk ibadah. Kalau diperhatikan, ketentraman bagi hamba. Iya, bagaimana tidak, hatinya hanya terikat kepada Allah, pemilik langit dan bumi, yang menciptakan seluruh manusia dan memberi rezeki kepada siapapun yang hidup di atas muka bumi ini. Maka ini adalah kelapangan yang sangat indah di dalam jiwa apabila dipahami oleh seorang muslim dan muslimah. Kemudian di antara sebab pokok yang menyebabkan hati itu menjadi lapang dan bersinar diterangkan di dalam kelanjutan ayat atau diisyaratkan dalam kelanjutan ayat. Dalam kelanjutan surah dikatakan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Kemudian Allah sebutkan nikmat yang lain, dan ini ada kaitannya dengan kelapangan hati. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah letakkan dosa-dosamu. Dosa-dosa Nabi digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang besar kepada Nabi. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sungguhnya kami telah membukakan untuk engkau Nabi Muhammad kemenangan yang sangat jelas, agar supaya Allah mengampuni apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah lalu maupun yang akan datang. Iya. Dan ini adalah hal yang sangat melapangkan dada beliau, sangat melapangkan hati beliau. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamah. Beliau berdiri di malam hari melakukan salat malam sampai pecah-pecah kedua kaki beliau. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lima sana'ta hada wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini? Padahal Allah telah ampuni dosa-dosamu, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Maka kata beliau, afala akunu abdan syakura? Tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Iya. Perhatikan bagaimana dari kelapangan dada beliau sallallahu alaihi wasallam, anugerah yang sedemikian besar membuat beliau semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Ini inti di belakang sebuah nikmat. Kapan nikmat menyapa seorang hamba, kapan nikmat meliputi seorang hamba, dia semakin bersyukur kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang mensyukuri nikmat. Tapi kapan dia memperoleh nikmat, nikmat ini tidak menambah dia dekat kepada Allah, tidak menambah dia bersyukur kepada Allah, itu hakikatnya apa yang dia dapatkan adalah ujian dan cobaan, musibah dan petaka. Iya, ini makna dari kehidupan perlu untuk dipelajari, direnungi, dan dihayati. Iya. Maka dosa-dosa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hal yang melapangkan dada. Karena dosa ini apabila melekat kejelekannya pada diri seorang hamba, memberikan pengaruh-pengaruh yang sangat negatif, dampak-dampak yang sangat membahayakannya. Karena itu diantara kejelekannya, Allah singgung di dalam kelanjutan ayat, alladzi anqadha dhahrak, dosa yang tadinya memberatkan punggungmu. Karena dosa ini diantara kejelekannya adalah membahayakan seorang hamba, memberatkannya. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dia dibahasakan dengan bahasa berat. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. Sungguh mereka akan menanggung hal-hal yang memberatkan mereka, dosa-dosa berat mereka, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa-dosa mereka. Disebutkan athqal, bahasa berat. Iya. Sebab ini memang adalah hal yang memberatkan seorang hamba, bisa meremukkan dirinya. Ini diantara bahaya dosa dan maksiat. Iya. Dosa itu kalau dia terjadi pada diri seorang hamba, memberikan titik hitam di dalam hati. Tiap kali dia berbuat dosa, masuk lagi titik hitam di dalam hatinya, sampai hatinya menjadi hitam. Iya. Legam. Semuanya diliputi oleh kehitaman. Kalau dia berbuat dosa lagi, tertutup hati itu. Dan derajat-derajat tertutupnya hati dibahasakan beraneka ragam dalam Al-Quran. Kalian dibahasakan ar-raib. Ya, kalla barrana ala qulubihim. Di derajat hatinya sudah menjadi hitam. Ada derajat lebih besar lagi di dalam hati, yaitu at-taba. Bal taba Allahu ala qulubihim. Bahkan Allah menutup hati mereka. Ibarat sampul itu perangko, kalau sudah dilem, ya, maka ini sudah tertutup hati. Dan ada lebih dahsyat lagi terhadap hati, yaitu al-quful. Hatinya sudah terkunci. Iya. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur Al-Quran itu, atau hati-hati mereka sudah terkunci? Iya. Kalau siapa yang jauh dari tadabbur dari Al-Quran, mungkin saja hatinya sudah terkunci dari mengambil manfaat-manfaat di belakang kandungan dari Al-Quran tersebut. Karena itulah dosa ini ada prahara, memberikan prahara di dalam hati seorang hamba, melemahkan jiwanya, membuat sedikit pengagungannya kepada Rabbnya, membuat sedikit rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Membuat jiwanya ini tidak konsentrasi di dalam memikirkan kemaslahatannya. Tatkala dia lupa kepada Allah, Allah membuat dia lupa kepada dirinya sendiri. Iya. Dan banyak lagi prahara dosa terhadap hati. Selain daripada itu, dosa ini memberikan pengaruh-pengaruh zahir di dalam kehidupan seorang hamba, mendatangkan musibah dan malapetaka, menyebabkan kerenggangan antara dia dan manusia yang lainnya, ya, menyebabkan kejelekan di tengah keluarganya, ya, di dalam perniagaannya, di dalam aktivitasnya. Dan kejelekan dari dosa ini adalah sangat banyak sekali, kalau ingin diuraikan dan dipaparkan. Dan cukuplah di sini kita isyaratkan bahwa Allah ingatkan dari nikmat Allah kepada Nabi-Nya, digugurkan dosa-dosa beliau. Dan ini adalah sebab kelapangan hati, sebab kelapangan jiwa bagi seorang hamba. Karena itu siapa yang menjaga dirinya, menjauh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka ini akan dia jaga dirinya dan dia bersihkan jiwanya, dia tenangkan jiwanya tersebut. Kemudian di antara hal yang melapangkan jiwa seorang hamba adalah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah firman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya itu tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang, jiwa menjadi tentram. Jiwa menjadi tentram. Iya. Zikir ini adalah sumber kebaikan bagi hamba. Hal yang melapangkan dadanya. Iya. Cuma kalimat zikir kadang diartikan sempit oleh banyak manusia. Dianggapnya zikir itu hanya wirid-wirid saja, hanya doa-doa yang dibaca. Tidak terbatas pada itu zikir. Al-Quranul Karim adalah zikir yang paling agung. Iya. Zikir yang paling agung. Allah firman, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikir dan kami akan menjaganya. Disebut zikir Al-Quran. Disebut sebagai zikir. Sebab dia adalah zikir yang paling agung. Iya. Maka siapa yang banyak membaca Al-Quran, tadabbur terhadap kandungannya, mentilawanya dengan sebenar-benar tilawah. Iya. Tilawah ini punya 3 makna tilawah itu. Tilawah yang mana yang pertama adalah dia baca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Tilawah yang kedua, dia membaca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya dan kandungannya, memahami tafsirnya. Dan tilawah yang ketiga adalah dia membaca Al-Quran dan dia amalkan kandungan dari Al-Quran. Itu yang dikatakan orang yang mentilawah Al-Quran. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar tilawah. Maka mereka inilah orang yang beriman kepada Al-Quran dengan 3 tahapan tilawah. Mungkin disebutkan di dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan yabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah, mereka menginfakkan harta yang diberikan kepada mereka dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terang-terangan. Ya. Mereka mengharapkan suatu perniagaan yang tidak pernah merugi. Karena tilawah dengan 3 maknanya ini di dalam segala bentuknya terdapat makna-makna kebahagiaan, hal yang melapangkan hati seorang hamba. Demikian pula dari zikir adalah menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Bahkan ini adalah dari pokok zikir itu. Ya, itu majelis-majelis ilmu disebut sebagai hilafid zikir, majelis-majelis zikir. Iya. Dan ilmu agama ini di dalam mempelajarinya terdapat sumber ketenangan bagi seorang hamba. Dan dia adalah nikmat yang agung. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintah nabinya memohon tambahan nikmat apapun. Tidak pernah diperintah kepada Nabi memohon tambahan harta, memohon tambahan kedudukan, memohon tambahan keturunan dan keistri. Iya. Beliau hanya diperintah memohon 1 nikmat saja, tambahan dari nikmat. Allah firman kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmu bagiku. 1 saja yang diperintah kepada nabinya, meminta supaya diberi tambahan ilmu. Karena ini adalah nikmat yang agung. Nikmat yang agung. Tapi yang sangat disayangkan, kita umat Islam banyak yang tidak menyadari akan keagungan dari ilmu agama. Iya. Perhatikan saja dari orang-orang tua. Kalau diperbandingkan antara mendidik anaknya dengan ilmu agama dan ilmu dunia, iya, masih banyak yang berjelek sangka pada ilmu agama. Memandang tidak ada masa depan seorang anak kalau dia mempelajari agamanya. Ini sangkaan yang jelek terhadap agama Allah dan sangkaan yang jelek kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang mempelajari agama dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Karena itu kata Imam Syafi'i, siapa yang menghendaki akhirat, fa'alaihi bil ilm. Dia pelajari ilmu. Siapa yang menghendaki dunia, fa'alaihi bil ilm. Semuanya dengan ilmu. Dia mempelajari ilmu agama. Iya. Dan ini adalah pokok kebaikan bagi seorang hamba. Dalam ilmu agama itu terdapat ruh kehidupannya.
disebut sebagai ruh di dalam Al-Quran. Ilmu agama disebut sebagai hujjah di dalam Al-Quran. Ilmu agama disebut sebagai kekuasaan di dalam Al-Quran. Ilmu agama lebih baik daripada harta. Satu ilmu seorang mengamalkannya, kadang satu ilmu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Perhatikan hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Laksanakan 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Dan ini sebagian kecil dari ilmu agama. Kebaikannya manfaatnya diterapkan sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena itu harus dipahami bahwa Al-Quranul Karim dan hadits Rasulullah SAW itu adalah anugerah yang sangat besar. Ya, dia disebut warisan oleh Nabi SAW. Kata beliau di dalam hadits riwayat Abu Daud dan selainnya, al-ulama'u warasatul anbiya. Para nabi atau para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan mata uang emas, tidak pula mewariskan mata uang perak. Inna mawarrathul ilm. Mereka mewariskan ilmu. Iya. Tapi ini warisan di pandangan kita adalah penafsiran yang keliru. Dan ini penafsiran banyak orang. Seakan-akan warisan itu kalau disebut warisan harta saja. Yang indah di warisan itu harta. Karena itu disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu hari beliau mendatangi pasar. Beliau berkata kepada penduduk pasar, "Wahai kaum muslimin, kalian berada di pasar di sini, sementara warisan Nabi dibagi-bagi di masjid. Ya. Maka bubar orang-orang di pasar, semuanya lari ke masjid. Ya. Oh, ini ada warisan Nabi dibagi." Pikiran mereka, wah ini ada bagi-bagi duit di masjid. Ya. Begitu sampai ke masjid, mereka hanya temukan orang membaca Al-Quran, ada yang mempelajari ilmu dan selainnya dari kegiatan-kegiatan di masjid. Ya, Abu Hurairah menunggu mereka di pasar, sebab Abu Hurairah tahu sebentar lagi mereka pulang, kembali lagi ke pasar. Iya. Datang mereka, berkata, "Ya Abu Hurairah, tidak ada apa-apa yang dibagi di masjid. Apa yang kalian lihat di masjid?" Kata Abu Hurairah, "Kami lihat orang yang membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, orang yang berzikir." Kata Abu Hurairah, "Itulah warisan Nabi kalian. Itulah warisan Nabi kalian." Iya. Ini warisan lebih berharga daripada harta dunia. Harta dunia dipegang oleh seseorang, dia menjadi raja, orang yang paling berkuasa apapun di atas muka bumi. Dia pulang nanti hanya mendapatkan sepetak tanah di dalam lahat. Tidak ada dari hartanya yang dia bawa menghadap kepada Allah. Ya. Tapi ilmu agama ini akan menemaninya hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus dipahami bahwa ini adalah sebab pokok dari sebab kelapangan hati seorang hamba. Yang jelas ini makna dari menerangkan sebab-sebab kelapangan hati yang melapangkan jiwa sangat banyak sekali. Dan waktu membatasi kita. Baik, saya ambil kelanjutan dari ayat. Kemudian dikatakan wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami telah meninggikan penyebutan engkau Nabi Muhammad. Iya. Siapa yang berpegang dengan petunjuk Nabi, itu dipastikan pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat derajatnya. Allah tinggikan kedudukannya. Tiap kali ada yang bersyahadat harus disebut juga persaksian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di adzan disebut juga nama beliau. Di salat, di tasyahud disebut juga nama beliau. Di banyak tempat Allah tinggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah siapa yang berpegang dengan sunnah Nabi, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggikan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Dan ini adalah suatu hal yang dijamin. Siapa yang membelanya dengan tenaganya, Allah akan mengangkat derajatnya. Siapa yang meninggikan agama Nabi dengan hartanya, Allah akan mengangkat derajatnya. Dengan apa saja dia membela agama Rasulullah, pasti dia dapat bagian dari peninggian derajat, pengangkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian dikatakan dalam kelanjutan ayat, fa innamal usri yusran, innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan di belakangnya. Kemudian diulangi lagi, sesungguhnya bersama
kesulitan, ada kemudahan di belakangnya. Iya. Kesulitan disebut 2 kali. Tapi dia hanya disebut pakai alif lam. Fa'inna ma'al usri, pakai al-usr. Iya. Kesulitan yang sama. Dan kemudahannya disebut 2 kali dalam bentuk nakirah. Karena para ulama di belakang setiap kesulitan itu pasti Allah berikan di dalamnya 2 kemudahan. Iya. Karena itu Ibnu Abbas menafsirkan ayat la yaghlibu usrun yusrain. Sesungguhnya sebuah kesulitan tidak akan mengalahkan 2 kemudahan. Iya. Ini dari anugerah Allah kepada umat Islam. Di belakang ujian dan cobaan, di belakang kesulitan dalam melakukan aktivitas, Allah akan bukakan di belakangnya kemudahan. Iya. Orang ingin mendapatkan mulia dengan ilmu agama, di awalnya dia harus ada kesulitan mempelajari. Iya. Sulit dia mempelajari bahasa Arabnya, sulit dia menghafal ilmu-ilmunya. Iya. Tapi setelah dia menjalaninya, dia akan lihat kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dalamnya. Seorang yang ingin masuk ke dalam sorga, dia harus tempuh jalan-jalan ke dalam sorga, ada kesulitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makari." Sungguhnya sorga itu didari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dia harus datang ke masjid, sholat 5 waktu. Iya. Pada saat dia tertidur, dia putus tidurnya untuk kewajiban sholatnya. Ingin dia lebih afdal lagi, dia putus tidurnya untuk sholat malam. Demikianlah, ada kesulitan-kesulitan. Tapi kemudahan yang Allah bukakan lebih banyak dan lebih banyak. Iya. Karena itulah, di dalam menjalankan aktivitas ibadah, seorang hamba hendaknya memandang kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini dari anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Islam. Agama kita di dalam seluruh tuntunan dari syariatnya, Allah bebankan kepada hamba sesuai dengan kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Alhamdulillah, dari tuntunan kita, ya, semuanya di dalam batasan kemampuan kita untuk melaksanakannya. Ya, dan umat Islam ini dimuliakan oleh Allah. Dengan amalan yang sedikit, dia bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat kali melebihi umat-umat sebelumnya. Ya. Tapi ini semua harus dibangun di atas pengetahuan dan ilmu agama. Pokoknya yang membedakan adalah ilmu dan keimanan. Itu pokoknya yang membedakan. Sebab kita ini beramal, kita sholat, kita puasa. Para sahabat Nabi sholat, puasa, bersedekah. Iya. Tapi ternyata sahabat Nabi tidak ada yang mengalahkan kedudukan mereka. Dan di antara para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq sholat, puasa, zakat, berjihad. Para sahabat yang lainnya juga sama. Tapi tidak ada yang mengalahkan kedudukan Abu Bakar. Kenapa? Sesuatu yang bercokol di dalam hati Abu Bakar tidak ada yang mengalahkannya. Itulah keilmuan dan keimanan. Iya. Karena itu, kalau ingin jalan pintas menuju kepada sorga, itu jalannya bagaimana seorang mempelajari dan mendalami ilmu agama dengan baik dan benar. Sebab kalau dia paham ilmu agama, amalan-amalan ringkas dia sudah berada di depan, manusia masih berada di belakang. Karena dia punya pengetahuan apa yang paling dicintai oleh Allah, apa yang paling diridhai oleh Allah, dan apa yang paling mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu gaya kehidupan mereka dibahasakan dalam sebuah syair. Mali bimithli sayrikal mudallali tamshi ruaidan wa taji fil awwali. Bagaimana saya bisa mendapatkan gaya berjalan kamu yang indah itu? Iya. Jalannya santai, tapi finishnya paling pertama. Jadi jalannya santai, finishnya paling pertama. Begitu berjalan semuanya beramal, berupaya, berusaha. Tapi subhanallah, finish dia paling awal. Iya. Finish paling awal. Paling dahulu tiba di tempat. Kenapa? Karena dia memiliki dari ilmu-ilmu agama pengetahuan yang bisa mendukungnya untuk hal yang seperti ini. Kemudian di akhir dari surah dikatakan, iya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allah berfirman kepada nabinya. Setelah Allah terangkan nikmat-nikmat kepada nabinya, dilihatkan minnahnya, anugerah Allah kepada nabi yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
fa idza faragta fansab. Apabila engkau sudah selesai dalam sebuah ibadah, maka berdiri lagi, lakukan ibadah yang lainnya. Iya. Ini kaidah dalam melaksanakan aktivitas ibadah. Harusnya Ramadan yang telah berlalu bersama kita mengambil dari pelajarannya. Dia ibarat madrasah. Di dalamnya ada materi-materi pelajaran. Ya. Di dalam lembaran-lembaran Ramadan itu ada sejumlah tuntunan-tuntunan yang harusnya kita sudah terdidik di dalamnya. Ya. Kita mengambil makna ketakwaan, mengambil makna kesabaran, mengambil makna kesyukuran, mengambil makna bersungguh-sungguh. Ya. Kita sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah yang agung, puasa, salat, membaca Al-Quran. Sebuah bulan yang sangat mulia, penuh dengan berkah. Harusnya dari bulan Ramadan, amalan-amalannya setelah itu tidak terputus. Oh, selesai Ramadan, setelah itu santai. Ya. Dia beramal 1 bulan saja, 11 bulan setelah itu menganggur. Ya. Kalau menganggur lebih mending. Kalau 11 bulan setelah itu dia bermaksiat, naudzubillah. Ya. Dia membangun istana, setelah itu dia runtuhkan di luar Ramadan. Iya. Ini adalah hal yang tidak baik pada seorang muslim. Hal yang jauh dari keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dari semenjak keluarnya Ramadan, ya, ini memberikan pengaruh dalam jiwanya. Prinsipnya, selesai sebuah ibadah, dia berdiri lagi melakukan ibadah yang lain. Iya. Tidak ada istirahat, tidak ada turun minum, iya. Atau tidak ada yang dikatakan naik dok dulu. Iya. Selesai ibadah, naik lagi ke ibadah yang berikutnya. Iya. Pindah kepada ibadah yang berikutnya. Itulah amalan-amalan kita. Kita sholat, selesai sholat 5 waktu, ada syariat zikir, ada syariat berzikir. Setelah selesai berzikir, ada sholat rawatib yang disyariatkan. Ini semuanya untuk menyempurnakan kewajiban. Iya. Demikian pula zakat. Kita keluarkan dari zakat wajib, zakat fitri atau zakat mal. Ada syariat kita keluarkan dari sedekah, infak. Nah, demikian pula di musim haji. Allah firman, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw shadda dzikra." Apabila kalian sudah menunaikan manasik kalian, maka berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir seperti kalian mengingat ayah-ayah kalian atau lebih daripada itu. Iya. Jadi tutup ibadah haji dengan ibadah yang lainnya. Demikian pula Ramadan. Selesai kita Ramadan, ada syariat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Man shama Ramadhana, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa 1 tahun. Ada puasa Syawal untuk menyempurnakan Ramadan kita. Iya. Jadi semuanya isyarat di dalam syariat kita bahwa selesai ibadah, dibangun ibadah yang lainnya. Jadi itulah kehidupan seorang muslim. Kita tidak tahu kapan ajal datang menjemput. Iya. Dan ajal ini tidak pilih kasih. Tidak kenal orang tua saja, tapi dia kenal semuanya. Mendatangi orang tua, yang muda, yang raja, yang rakyat, yang menteri maupun orang biasa, yang besar maupun yang kecil, yang tua maupun yang masih muda. Namanya ajal, kalau sudah datang menjemput, semuanya harus menyambutnya. Iya, dan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu-waktu di dalam kehidupan dimanfaatkan. Iya. Itulah umur di dalam kehidupan ini, terus berjalan bersama kita. Karena itu Allah perintah kepada nabinya, "Fa idza faragta fansab." Kalau engkau sudah selesai wahai Nabi Muhammad, berdiri lagi, tegakkan ibadah yang lainnya. Dan Allah berfirman kepada nabinya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Dan kepada umat Islam secara umum, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-sekali kalian mati kecuali kalian sebagai seorang muslim. Iya. Maka ini menjaga diri di atas ketaatan sangat penting. Istiqamah di atas tuntunan. Istiqamah di atas tuntunan. Iya.
Kemudian di akhir ayat atau di akhir surah Allah firman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu mengharap. Iya. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harusnya besar di dalam jiwa. Ya, dosa sebagaimanapun besarnya dosa itu, Allah membuka pintu tobat bagi orang-orang yang berdosa. Ya. Maka harusnya ada harapan di dalam diri kita. Melihat kebaikan, ada raghbah. Ya. Selain daripada rasa takut, jika seorang memiliki rasa harapan, mengharap yang baik kepada Rabb-Nya. Ini adalah sifat para nabi, sifat ibadah para nabi dan para rasul. Ya. Di surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa nabi dan rasul. Ya, disebutkan dulu perintah-perintah kepada nabi kita. Setelah itu disebutkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah itu disebut kisah Nabi Ibrahim. Setelah itu disebut kisah Nabi Lut. Ya. Setelah itu disebut Nabi Nuh alaihi salam. Setelah itu disebut Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Setelah itu disebut Nabi Ayub. Kemudian disebut Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Idris, Dzulkifli. Kemudian disebut Nabi Yunus. Kemudian disebut Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kemudian Allah berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka para nabi ini adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka adalah orang yang beribadah kepada kami raghaban wa rahaban, dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk beribadah kepada kami. Iya. Jadi ini sifat para nabi dan para rasul. Sifat para nabi dan para rasul. Maka mari kita di lembaran-lembaran kehidupan yang baru ini setelah Ramadan berlalu, ya, lembaran-lembaran yang indah dari kehidupan kita tetap kita buka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita hiasi lembaran-lembaran yang akan datang dengan amalan-amalan yang salih. Dan mari kita renungi dari mana-mana kelapangan hati yang disebutkan di dalam ayat yang agung ini. Bagaimana seorang itu indahnya dia menghindar dari dosa dan kemaksiatan, dan bagaimana dia menumbuhkan kecintaannya kepada Rabb-Nya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini selalu menjadi bekal yang baik untuk kita semua, motivasi yang indah guna kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.